Oke, perkenalkan nama saya Luis Fernando Tantianos dengan NIM 241910101039 dari program studi Teknik Mesin Universitas Jember. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu kapasitor. Nah, kapasitor sendiri adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Ia terdiri dari dua pelat konduktor yang dipisahkan oleh bahan isolator atau disebut dengan dieelektrik. Saat diberi tegangan, muatan listrik akan terkumpul di antara kedua pelat tersebut. Nah, kita bisa melihat di kiri ini adalah ilustrasi atau gambar dari kapasitor. Kemudian lanjut untuk fungsi kapasitor. Nah, fungsi dari kapasitor itu yang pertama sebagai tempat menyimpan muatan listrik sementara. Kemudian yang kedua itu menjadi filter tegangan. Dan yang ketiga itu adalah kopling sinyal. Dan yang keempat adalah pembangkit frekuensi. Dan yang terakhir adalah mengurangi percikan api. Kemudian untuk jenis kapasitor. Nah, beberapa adalah jenis kapasitor, yaitu ada 5. Untuk yang pertama adalah elektrolit. Untuk karakteristik utamanya itu kapasitansinya tinggi, terus polar, dan cocok untuk daya yang besar. Kemudian ada keramik. Nah, keramik ini ukurannya kecil, bahan suhu tinggi, dan cocok untuk frekuensi tinggi. Kemudian ada tantalum. Untuk wujudnya sendiri, untuk tantalum sendiri itu stabil dan untuk wujudnya itu kecil, tapi kapasitansinya tinggi. Kemudian ada film. Nah, film ini stabil secara thermal dan cocok untuk frekuensi tinggi. Kemudian variabel. Variabel ini karakteristik utamanya itu kapasitansi bisa diubah dan cocok digunakan untuk tuning. Nah, kemudian rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor ini ada dua ya, teman. Itu yang pertama itu adalah rangkaian seri, di mana kapasitor disusun berurutan. Ujung satu kapasitor terhubung ke ujung kapasitor berikutnya. Kemudian untuk ciri khasnya yaitu tegangannya terbagi, tetapi muatan yang tersimpan sama di semua kapasitor. Kemudian ada rangkaian paralel. Nah, di rangkaian paralel ini semua kapasitor terhubung langsung ke sumber tegangan. Dan untuk ciri khasnya itu tegangannya itu sama di semua kapasitor, tapi muatan bisa berbeda. Nah, di sini saya juga menyediakan ilustrasi dari rangkaian seri dan paralel di kanan. Kita bisa melihat sama-sama di sini adalah ilustrasinya. Kemudian kita masuk ke contoh perhitungan. Nah, di sini sudah tersedia ilustrasi dari rangkaian campuran. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa nilai dari C1 adalah 100 mikrofarad dan nilai dari C2 adalah 50 mikrofarad dan nilai dari C3 adalah 100 mikrofarad. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke pengerjaan. Nah, di sini kita masukkan rumusnya dulu ya, teman-teman. Karena kita akan mencari nilai dari rangkaian serinya terlebih dahulu, maka kita akan masuk ke rumus rangkaian seri terlebih dahulu. Di sini rumusnya sudah kita masukkan, yaitu adalah 1 per kapasitas seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Kemudian karena nilai dari C1 dan C2-nya sudah kita temukan, maka kita masukkan saja ke dalam rumus. Maka hasilnya pun seperti ini. Itu 1 per 100 mikrofarad ditambah 1 per 50 mikrofarad. Nah, kemudian kita lanjut ke step berikutnya. Di sini kita akan menyamakan dulu penyebutnya ya teman-teman. Karena penyebut dari C2 adalah 50 mikrofarad dan dari C1 adalah 100, maka kita akan menyamakan dulu menjadi 100 mikrofarad dengan cara mengalihkan dengan nilai 2. Dan hasilnya pun menjadi 1 ditambah 100 mikrofarad. Nah, lanjut ke step berikutnya. Kemudian step berikutnya ini kita jumlahkan ya teman-teman. Dari nilai di atas. 1 ditambah 2 adalah hasilnya 3 per 100 mikrofarad. Nah, lanjut ke step berikutnya. Di sini kita akan membalikkan penyebutnya dan pembilangnya teman-teman. Nah, untuk hasilnya pun menjadi seperti ini karena sudah dibalikan.
Nah, lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kita jumlahkan perhitungan yang sudah kita temukan tadi dan hasilnya pun ketemu di 33,3 mikrofarad ya teman-teman. Nah, ini adalah nilai dari kapasitas serinya. Kemudian kita lanjut. Di sini kita akan mencari kapasitas pengganti atau CT ya teman-teman. Di sini rumus dari CT adalah CS ditambah C3. Nah, karena nilai dari CS-nya tadi adalah 33,3, maka kita akan langsung masukkan saja ke dalam rumus, yaitu 33,3 mikrofarad ditambah 100 mikrofarad. Nah, 100-nya ini dari mana? 100-nya ini adalah nilai dari C3. Dan kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, lalu kita jumlahkan 33,3 mikrofarad tadi dengan 100 mikrofarad. Maka hasilnya pun ketemu di 133,3 mikrofarad. Lalu kita buat bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dan hasil akhirnya pun ketemu di 1,303 dikali 10 pangkat min 4 mikrofarad ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil pengerjaan dari contoh soal campuran pada kapasitor. Nah, kita sudah sampai di penghujung penjelasan. Saya Luis Fernando, izin pamit undur diri. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton penjelasan dari saya. Selamat beraktivitas.